Industri musik itu punya sisi gelap yang nyata. Nah, hari ini kita bakal bongkar semua jebakan tersembunyi itu. Kita akan pakai panduan dari seorang pengacara musik top buat ngebantu kamu ngelindungin aset paling penting yang kamu punya, musik kamu. Ini nih, pertanyaan paling penting buat setiap musisi. Kamu udah nuangin hati dan jiwa ke dalam karya, tapi siapa sih yang beneran dapat untungnya? Soalnya, di antara kamu dan pendengar, ada sebuah sistem yang, jujur aja, penuh dengan jebakan. Yuk, kita pelajari bareng-bareng cara menghindarinya. Tujuan kita di sini bukan buat nakut-nakutin ya. Justru sebaliknya, kita mau kamu jadi lebih kuat dan lebih siap. Dengan ngerti apa aja jebakannya, kamu bisa navigasi industri ini dengan lebih cerdas dan ngelindungin musik kamu. Oke, kita mulai aja ya. Jebakan pertama, dan ini mungkin yang paling bahaya, sering banget ada di depan mata kita. Di dalam kontrak yang kamu tanda tangani. Seringkali ada bahasa hukum yang sengaja dirancang buat nguntungin mereka, bukan kamu. Dengerin deh, istilahnya klausul recoupment. Kedengarannya ribet ya, tapi intinya gini, kalau ada perusahaan ngasih kamu uang di muka, buat rekaman, tour, atau apapun, mereka bisa nahan kamu di kontrak itu sampai mereka dapat balik setiap sen dari pendapatan musik kamu. Nah, disinilah letak jebakannya. Kamu mungkin mikir, cuma kontrak setahun kemitraan terbatas, tapi kenyataannya, klausul recoupment itu bisa ngubah kontrak setahun jadi kewajiban 5 tahun atau bahkan lebih, dan akhirnya ngejebak kamu dalam utang dan kesepakatan yang udah nggak kamu mau. Eits, tapi tenang dulu, ada kok solusinya. Kuncinya bukan cuma buat ngapus klausul itu, tapi buat ngebatasin ruang lingkupnya. Coba deh negosiasiin buat misahin antara diri kamu dan musik kamu. Intinya, mereka boleh punya lagunya, tapi mereka nggak bisa milikin kamu. Jadi, strateginya tuh gini. Kamu bisa bilang ke mereka, oke, silakan ambil untung dari album ini sampai utang lunas. Tapi itu bukan berarti kalian milikin saya. Ini penting banget buat misahin aset musik dari diri kamu sebagai seniman. Jadi kamu tetap bebas buat tanda tangan kontrak baru untuk karya-karya barumu nanti. Oke, selanjutnya kita ngomongin soal orang-orang dan perusahaan yang berdiri di antara kamu dan uang kamu. Mereka ini ada di posisi yang kamu percaya, dan justru karena itulah potensi pengkhianatannya jadi jauh lebih berbahaya. Dan siapa aja sih perantara ini? Wah, daftarnya panjang. Mulai dari label rekaman, distributor musik, manajer, sampai agen. Bahkan, pengacara yang nggak berpengalaman, meskipun niatnya baik, bisa banget ngerugin kamu karena mereka nggak ngerti seluk-beluk industri ini. Kalau kamu pernah dengar kalimat ini, hati-hati. Ini adalah janji palsu paling umum di industri musik. Seseorang ngejanjiin ketenaran dan kesuksesan, tapi minta sejumlah besar uang di muka. Dan seringkali, mereka nggak punya rekam jejak yang jelas sama sekali. Janji kita bakal bikin kamu jadi bintang, emang kedengaran manis banget kan? Tapi coba deh lihat kontraknya. Semua janji manis itu, ketenaran, puncak tanggal lagu, biasanya nggak ada di situ secara tertulis. Nggak ada jaminan, nggak ada kewajiban. Artinya, kalau mereka gagal, ya udah uang kamu hangus dan kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Terus, gimana dong cara ngelindungin diri? Pertama, jangan langsung tekan kontrak jangka panjang. Audisi dulu mereka. Kasih proyek kecil atau kontrak jangka pendek buat lihat mereka beneran bisa kerja atau enggak. Kedua, dan ini yang paling krusial, pastiin setiap janji yang mereka ucapin itu tertulis hitam di atas putih di dalam kontrak. Sekarang kita pindah ke era digital, di mana ada masalah-masalah baru yang muncul. Di dunia di mana angka streaming itu segalanya, godaan buat ngambil jalan pintas itu besar banget, tapi bisa sangat merusak. Mungkin kedengeran kayak jalan pintas yang oke ya, bayar buat naikin jumlah streaming. Tapi ini justru bisa ngancurin musik kamu. Gini ceritanya, perusahaan penipu itu bakal ngebanjirin lagu kamu pakai klik dari bot. Platform kayak Spotify ngelihat ribuan pendengar cuma muter lagu kamu sedetik terus berhenti. Ini ngirim sinyal kuat ke algoritma mereka. Lagu ini jelek. Akibatnya, platform malah bakal nyembunyiin musik kamu dari pendengar yang beneran. Jadi, lupain deh jalan pintas kayak gitu. Yang paling benar adalah bangun audiens kamu secara organik, secara tulus. Sebelum kamu keluarin uang buat iklan, kuasai dulu cara bikin konten organik yang benar-benar disukain orang. Nih, aku kasih panduan marketing cerdasnya cuma 3 langkah simple tapi efektif banget. Pertama, coba-coba terus bikin konten gratis. Cari tahu apa yang audiens kamu suka. Nah, pas ada satu postingan yang viral secara alami, baru di situ kamu investasiin uang. Jadi kamu bukan lagi judi, tapi ngegedein kesuksesan yang udah ada. Nah, sekarang kita coba lihat ke masa depan ya. Ancaman buat karir musisi itu nggak cuma soal kontrak atau penipu, tapi juga teknologi baru yang bisa ngubah segalanya.
Ini nih, pertanyaan besar yang harus dijawab semua kreator sekarang. Boleh nggak sih perusahaan AI belajar dari musik kamu? Perusahaan-perusahaan AI ini butuh banget data buat ngelatih model mereka. Dan musik kamu itu data yang super berharga. Mungkin mereka nawarin sedikit uang, tapi apa risikonya? Ini penting banget buat dicatat. Sekali kamu kasih musikmu ke AI, kamu nggak akan pernah bisa narik itu kembali. Nggak bisa. Musik kamu jadi bagian dari memori AI itu selamanya, dipakai buat ngasilin karya baru tanpa batas. Keputusan ini permanen. Pertanyaan soal AI tadi sebenarnya ngebawa kita ke satu hal yang paling fundamental. Di tengah semua keribetan teknologi dan bisnis ini, apa sih satu hal yang harus kamu lindungi mati-matian? Jawabannya adalah rekaman master kamu. Ya, versi final dari lagu-lagu kamu itu ibaratnya harta karun. Inilah aset yang paling diincar sama label dan perusahaan lain. Karena nilainya terus naik seiring waktu. Aset ini bisa dilisensiin buat film, game, iklan. Jangan pernah sekalipun ngeremehin nilainya. Jadi, dari semua jebakan yang udah kita bahas, intinya cuma satu. Ini soal perubahan mindset. Kamu bukan cuma seniman, tapi kamu juga pemilik aset. Oke, ini rangkuman panduan buat kamu biar bisa bertahan. Anggap aja ini checklist perlindungan diri kamu, pahami kontrak, bangun tim yang bisa dipercaya, pasarin musikmu dengan cerdas, dan yang paling penting, lindungi kepemilikan karyamu. 4 aturan ini bisa nyelamatin karir kamu. Dan kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat kamu renungin. Ini bukan cuma soal bikin karya seni, ini soal ngebangun warisan. Dengan memperlakukan musikmu sebagai aset yang berharga, kamu udah ngambil langkah pertama dan paling penting buat mastiin kalau kamulah yang megang kendali atas takdir artistik dan finansialmu.